Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin coto Makassar. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat coto Makassar. Semua bahan serta takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya Moms. Dan kita juga akan membuat sambal tauco pelengkap dari coto Makassar. Pertama-tama kita akan membuat coto Makassarnya dulu. Dan kita akan siapkan semua bumbu-bumbu serta bahan-bahannya dulu. Jadi kita akan haluskan bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, dan juga serai. Namun sebelum dihaluskan, ini akan kita goreng dulu ya Moms. Jadi ini saya potong kecil-kecil dulu supaya nanti setelah digoreng, ini sudah dipotong kecil-kecil sehingga mempermudah kerja blender. Oke, sekarang saya akan panaskan minyak. Lalu kita akan mulai dari menggoreng bawang putih. Ini akan kita goreng dulu hingga wangi. Dan juga kita masukkan bawang merah. Ini juga kita goreng hingga wangi. Dan setelah itu kita bisa masukkan juga lengkuas, jahe. Ini kita goreng dulu ya Mams sebentar. Ini juga untuk menghilangkan bau langu dari bumbu ya Mams. Dan terakhir kita bisa masukkan serai. Ini kita goreng saja semuanya hingga matang. Dan kalau udah, ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan siapkan juga bumbu-bumbu lainnya, yaitu kemiri. Kemiri ini kita sangrai hingga berwarna sedikit lebih gelap. Ini kita lakukan untuk menghilangkan racun dari kemiri. Kita masukkan juga jinten. Lalu ini kita sangrai hingga berubah sedikit gelap warnanya. Kalau udah, ini tinggal kita angkat dan akan kita haluskan. Bumbunya lumayan banyak. Karena memang umumnya coto Makassar ini menggunakan daging sapi dan juga jeroan sapi, sehingga bumbu bisa berfungsi sebagai penawar zat dari jeroan sapi yang mengandung banyak kolesterol. Kita haluskan bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kemiri, jinten, dan juga pala. Ini saya tambahkan air untuk mempermudah kerja blender. Dan setelah bumbunya halus, ini bisa kita sisihkan dulu. Dan sekarang saya akan menyiapkan juga bahan lainnya, yaitu kacang tanah. Kita gunakan kacang tanah dan ini nanti akan kita blender juga ya Moms. Ini kita goreng hingga matang dan kalau udah ini kita angkat dan tiriskan. Jadi emang coto Makassar ini memang gurih berempah ya Moms, karena juga menggunakan kacang tanah dalam bumbunya. Oke, ini akan kita haluskan hingga teksturnya seperti ini ya Moms. Kalau udah, ini akan kita sisihkan dulu. Dan sekarang saya juga akan beralih ke daging. Di sini saya akan presto daging dengan air cucian beras. Oh ya Moms, di sini saya hanya gunakan daging, tapi kalau Moms ingin menambah rasa, Moms bisa tambahkan sedikit jeroan, misalnya hati, babat, limpa, usus ataupun jantung. Kita masukkan juga salam, serai, lengkuas, garam, dan juga kaldu sapi bubuk. Lalu kita masukkan daging. Ini akan kita masak dulu hingga mendidih. Kalau udah mendidih menggulak seperti ini, kita matikan dulu kompornya. Lalu kita tutup panci prestonya ini dengan tutup presto. Lalu ini kita akan presto hingga dagingnya empuk. Setelah bunyi dan dagingnya empuk, ini akan saya matikan dulu kompornya dan biarkan hingga bunyinya berhenti. Baru saya akan buka tutup uapnya. Dan setelah uapnya keluar semua, kita baru akan buka presto dan dagingnya ini tinggal kita potong-potong. Seperti ini atau sesuai selera ya Moms. Oke, kalau udah ini akan saya sisihkan dulu. Dan sekarang kita akan kembali ke bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini akan kita tumis supaya semakin gurih. Lalu kita masukkan juga daun salam dan juga daun jeruk. Lalu ini akan kita masak hingga benar-benar matang bumbunya ya Moms. Lalu kita masukkan juga seasoning, mulai dari garam, lada, dan juga ketumbar. Oh ya Moms, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya.
Lalu kita masukkan juga kayu manis. Dan juga ini saya ada sisa bumbu dari hasil blender, jadi saya masukkan juga. Dan selanjutnya kita masukkan kacang tanah. Nah, ini kita masak saja hingga tercampur seperti ini. Lalu ini bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita akan campurkan kaldu dan juga daging dan juga bumbunya ke dalam satu panci. Jadi ini saya pindahkan dari presto ke dalam panci kaldu dan dagingnya. Lalu saya masukkan juga bumbu yang sudah matang ini. Dan selanjutnya ini kita masak hingga meresap bumbunya, dagingnya benar-benar matang dan empuk. Dan setelah mendidih kembali dan bumbunya juga meresap, ini sambil dites rasa ya moms, jika perlu ditambahkan garam ataupun ketumbar, ini bisa ditambahkan sesuai selera. Jadi di sini setelah saya tes rasa, saya tambahkan lagi ketumbar dan juga kaldu sapi bubuk. Kalau sudah enak rasanya, udah pas, coto Makassarnya udah jadi dan saya akan sisihkan dulu. Dan sekarang saya akan membuat sambal tauconya. Ini akan kita haluskan bawang putih, bawang merah dan juga cabai rawit hingga halus seperti ini. Dan ini kita akan goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan. Akan kita goreng hingga matang. Dan setelah matang, tinggal kita masukkan saja tauco ke dalam sambalnya. Dan ini tinggal kita masak sebentar aja supaya tercampur dan rasanya juga enak. Tauco sendiri sudah asin, jadi di sini saya tidak tambahkan garam lagi ya moms. Nah, ini coto Makassarnya udah jadi, sambal tauconya juga udah jadi. Tinggal kita sajikan saja dengan ketupat. Biasanya disajikan dengan buras Makassar, yaitu beras yang dimasak dengan santan, garam, dan ini dimasak hingga setengah matang dan selanjutnya dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus hingga benar-benar matang. Cuman saya nggak ada buras, jadi saya sajikan dengan ketupat ya moms. Coto Makassarnya jangan lupa juga ditambahkan dengan daun bawang, perasan jeruk nipis, bawang goreng, dan juga sambal tauco. Oke, ini kita coba cicipin coto Makassarnya. Dan memang ini rasanya enak banget karena bumbu rempah-rempahnya kerasa dan kacang tanahnya juga membuat cita rasanya ini semakin gurih. Coto Makassar, selamat mencoba, semoga bermanfaat dan happy terus ya moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.